Halo teman-teman, kenalin, aku Octavia Nutri Juniatini, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Aku biasa dipanggil Ocha nih teman-teman, biar kita lebih kenal aja sih, jadi panggil aja aku Ocha. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan membahas seputar mental breakdown. Teman-teman penasaran kan, kenapa sih aku bahas seputar mental breakdown? Karena teman-teman di sekeliling aku, lingkungan aku, dan aku sendiri sering banget ngerasain yang namanya mental breakdown. Teman-teman sendiri juga mungkin pernah ngerasainnya kan? Nah, mental breakdown tuh sering banget dialamin sama orang-orang seumuran kita pastinya, tapi bukan cuma kita doang sih. Nah, mental breakdown sendiri sering banget kan timbul seperti adanya rasa stres, atau kecemasan dalam diri, rasa khawatir, mungkin banyaknya tekanan psikologis, entah itu kebanyakan tugas dari kampus, jadi bikin mental kita merasa feeling down. Nah, barusan kan aku udah kasih gambaran mengenai mental breakdown. Mental breakdown itu terjadi karena banyaknya tekanan dari dalam maupun dari luar diri kita. Adanya masalah yang nggak bisa terbendung di pikiran kita, sehingga pikiran kita tuh menjadi kalut, atau nggak mood, atau kerasa feeling down, yang barusan aku kasih tahu. Nah, mental breakdown ini sering banget menyerang orang-orang kalangan kita kayak seumuran anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, karena orang-orang seumuran kita tuh sering banget ngerasain yang namanya quarter life crisis. Teman-teman di rumah pasti pernah denger kan, atau sering banget dengar keluhan dari teman-temannya maupun dari lingkungan pertemanan. Entah itu mereka mengeluhkan tentang kerjaannya atau tentang jati diri mereka sendiri. Kayak gini nih, yang sering banget aku dengar dari teman-teman aku. Duh, kok gue banyak banget kerjaan ya, tapi kok gajinya segini doang gitu loh. Dan kadang aku tuh yang jadi mahasiswa doang di rumah, ya cuman kerjaan tuh sebagai mahasiswa doang gitu loh, gak ada kerjaan lain. Nah, dengan mereka ngomong kayak gitu aja, mereka tuh bisa mempengaruhi diri aku sendiri gitu loh. Kadang dengan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, itu menjadi salah satu penyebab adanya quarter life crisis, dan juga bikin mental kita tentunya ngerasa feeling down atau mental breakdown. Quarter life crisis dan mental breakdown. Nah, rasa cemas ataupun khawatir, takut akan masa depan itu merupakan satu pertanda dari adanya mental breakdown maupun si quarter life crisis ya teman-teman. Kita selalu merasa cemas akan masa depan kita, itu juga quarter life crisis. Atau kita stres sama kerjaan kita, mental breakdown sama quarter life crisis gak beda jauh kan persamaannya. Nah, tadi kan kita membahas sedikit mengenai quarter life crisis. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang mental breakdown. Mental breakdown ini sering banget terjadi karena adanya rasa cemas, khawatir, deg-degan, takut akan masa depan, atau yang ada di pikiran kita aka overthinking. Nah, overthinking ini tuh gak baik loh bagi kesehatan diri kita. Nah, kesehatan itu sendiri tidak hanya dilihat dari sehat secara fisik aja, tapi sehat secara mental juga bisa mempengaruhi kualitas hidup kita maupun diri kita. Nah, mental breakdown sendiri sering banget menimpa atau menyerang kaum-kaum kalangan generasi milenial dan Gen Z seumuran kayak kita ini nih guys. Gimana sih caranya? Oke, yang pertama tuh kalian bisa melakukan self-healing. Nah, istilah self-healing ini tuh udah sering banget dong kalian dengar di lingkungan kalian atau teman-teman kalian sering banget. Ayo kita staycation yuk, atau kita take holiday yuk, biar self-healing, healing. Pasti udah gak aneh kan sama istilah itu. Nah, selain self-healing atau liburan bersama teman, atau ngambil me time buat mempersibuk diri sendiri, atau self-care, melakukan perawatan terhadap diri kita sendiri. Oh iya, self-care tuh bisa juga loh kalian pergi ke salon, atau melakukan massage, itu bisa jadi untuk self-care juga. Nah, kenapa sih kita perlu yang namanya self-care? Dengan kita memperdulikan diri kita atau memperhatikan diri kita bisa mencintai diri kita lebih jauh. Jadi daripada mencintai orang lain, mending kita cintai diri kita sendiri aja. Belum tentu loh orang lain cinta sama kita. Nah, maka dari itu
Untuk menjauhi yang namanya mental breakdown, nggak menjauhi aja sih, maksudnya kayak lebih biar kita nggak terkena tekanan si mental breakdown ini, kita harus lebih fokus terhadap diri kita harus grow up, improve, baik dari segi excitement kita ataupun dari segi pengetahuan kita, biar kualitas diri kita tuh lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu tadi pembahasan tentang cara atau tips biar kita gak gampang terkena serangan mental breakdown. Nah, itu tadi pembahasan seputar mental breakdown yang udah kita bahas nih teman-teman. Jadi, pesan dari aku, kita harus lebih cinta terhadap diri kita sendiri. Dan tentunya kita harus memperhatikan diri kita juga, biar gak gampang terkena mental breakdown. Nah, sekian pembahasan dari aku. Sampai jumpa.